Saudara, hari ini kita tahu kalau saudara buka apa itu sosmed atau kita buka online shop, di situ ada banyak sekali barang-barang yang harganya nggak masuk akal, bener nggak saudara? Saya sampai bingung, untung nggak sih ini orang-orang jualan, ya murah-murah banget. Ternyata beberapa kali setelah saya beli barang-barang yang saya pikir sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang diberikan dengan harga yang sangat luar biasa itu, ternyata palsu. Iya kan? Tidak sesuai dengan gambarnya dan janjinya dan spesifikasinya. Nggak usah ditunggu sampai sekian lama. Begitu tiba aja kita langsung tahu, nggak mungkin. Ya kan? Nah, saya percaya setiap minggu kita ada di tempat ini, kita tidak pernah tidak berbicara bahwa kita mempercayai Tuhan. Bahwa kita menyatakan Tuhan itu segala-galanya bagi dalam hidup kita. Betul nggak? Bahwa kita ini ingin mempermuliakan Tuhan. Nah, hari ini kita uji. Apakah itu muncul dari iman saudara yang sejati atau cuman sebuah lip service, sebuah kepalsuan yang sudah biasa kita ucapkan sebagai orang Kristen. Nah, maafkan saya terlebih dahulu, disclaimer. Kalau apa yang saya sampaikan 40 menit ke depan akan mencabik-cabik hatimu. Ya. Karena firman disampaikan bukan untuk saudara ketawa, bahagia, dan pulang happy. Itu namanya stand up comedy. Saya mau kasih tahu. Ya, kalau saudara ngikuti di mana saya melayani dari 20 tahun yang lalu, 10 tahun pertama saya adalah salah satu pengkhotbah yang lucu, saudara. Bisa percaya nggak? Ada satu ketika saya ini suka stand up comedy. Kalau nggak percaya ya cari aja di link-link KBI, Kute dan lain-lain. Di mana saya suka melucu. Tapi hari ini kan saya mencabik-cabik hati orang. Karena firman Tuhan ternyata oleh Paulus dikatakan bahwa tujuannya untuk mengajar. Untuk meluruskan yang bengkok, yang salah. Untuk mengembalikan orang dari jalan yang arahnya keliru ke arah yang benar. Dan saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara jadi kawat atau saudara jadi besi yang bengkok, semakin tebal besi atau kawat tersebut, nggak bisa langsung saudara. Perlu diapain? Disemprot sama besi yang ada oksigennya itu loh. Yang buat ngelas, buat motong baja. Dibakar terlebih dahulu supaya akhirnya dia bisa diluruskan kembali. Apa maksudnya? Jadi mau meluruskan, mau mengajar orang dari hal yang salah, itu memang menyakitkan selalu, saudara. Jadi saya mau kasih tahu dulu, kalau firman-firman yang disampaikan dari mimbar ini membuat saudara sakit, itu tandanya benar. Tapi kalau firman yang keluar membuat saudara cuma ketawa dan senang, saya mau beritahu, saudara perlu satu kali beri HTM. Harga tiket masuk di luar sana. Karena kita sedang membuat stand up comedy. Oke ya, cukup pembukaannya. Iman, kata firman Tuhan dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara gak punya iman, saudara cuma punya, ya kalau saya ngomong palsu saudara gak suka ya. Kalau saudara cuma punya apa itu? Kebiasaan. Menggunakan atribut, menggunakan gestur sebagai orang beragama Kristen, saya mau kasih tahu, saudara tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas dulu ya, setuju dulu ya. Yang membuat kita bisa jadi berkenan, bisa nyambung dengan Bapa di sorga, cuma ada sebuah kata yang namanya iman. Nah sekarang kita bahas apa itu iman. Ini ayat saya nggak biasa membaca firman Tuhan panjang ya. Tapi karena setelah saya baca berkali-kali ini sangat bagus, sederhana,
Dan saya harap dengan membaca ini saja saudara langsung bisa nangkap. Dan apalagi saya tahu belakangan semua kita, saya tahulah, tidak rutin membaca firman Tuhan, betul nggak? Betul nggak sih? Betul ya, kita sudah jarang membaca Alkitab secara pribadi, maka ada baiknya kalau minggu kita baca Alkitab cukup. Ya, jadi saya baca bergantian ya, ayat saya, mulai saya, kemudian saudara, dan kita terus bergantian. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Amin. Jadi dari ayat yang panjang tadi, saya mau bahas ada 3 kata penting, yaitu adalah kata iman, perbuatan, mati. Nah, saya mau kasih tahu, belum tentu orang Kristen tidak mati secara rohani. Kalau mati secara fisik kita semua pasti. Pasti. Tapi yang kita bahas di sini adalah secara roh. Ya. Karena Alkitab mengatakan, iman tanpa perbuatan mati. Jadi saudara jangan heran, jangan kaget, jangan bingung, dan jangan lagi nambahin. Wah, katanya orang Kristen kok begitu perbuatannya. Saya mau kasih tahu hari ini. Karena memang dia pada dasarnya masih mati. Dia mati. Memang dia Kristen, memang dia ke gereja. Tapi dia tidak, imannya tidak bekerja sama dengan perbuatannya. Maka itu disebut dia itu mati. Tapi saya mau beritahu ya, kan gak semua orang Kristen begitu dong. Masih ada kok orang Kristen yang hidup. Yang memang imannya connect, bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya. Loh Pak, selama ini kan kita sudah sering kali mengulas bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Ya, itu betul. Tapi tadi Jerry udah ngomong kan, jelas kan. Tapi siapa yang tahu bahwa pohon itu pohon jeruk kalau buahnya belum muncul? Betul? Kita nggak pernah tahu kan ini pohon apa ya, kalau buahnya belum muncul. Hari ini siapa yang yakin diselamatkan? Sudah menerima anugerah Tuhan. Takut, ayo, takut. Loh, ya kan? Apa buktinya? Apa buktinya?
Saya tahu nggak semua tahu itu yang ada tulisan BCA. Nggak semua orang, terutama yang umurnya 20 tahun ke bawah kali nggak tahu itu apa. Karena sudah zaman QRIS, zaman transfer ya. Ini namanya cek, saudara. Ini sangat berharga, saudara. Ya. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, atas dasar ayat ini makanya seringkali waktu orang pingin punya mobil, dia ngomong karena dia percaya dan buktinya dia harus mulai numpangin tangannya, dia harus mulai seolah-olah kayak dia mempunyai mobil itu sudah. Ya saya nggak ngomong salah, terserah aja. Tapi sekarang kita bahas kira-kira itu salah atau benar gitu ya. Ada orang-orang yang mulai melakukan hal-hal yang semacam itu. Belum punya rumah seolah-olah udah berbuatlah seperti sudah punya. Kalau perlu cerita ke orang-orang bersaksi, aku udah punya rumah. Karena beriman katanya. Betul nggak kita dulu sering begitu dengar? Jangan ketawa, kita jangan-jangan pelakornya dulu. Termasuk salah satu maksud saya. Karena iman, masih kerja sebagai staf biasa, pingin jadi direktur. Ngaku aja langsung kalau ditanya orang apa kerjamu, direktur, karena apa? Beriman. Iya kan? Saya nggak ngomong ini salah loh ya, terserah. Saudara mau pilih itu boleh-boleh aja. Cuma saya kasih tahu aja, jangan-jangan nanti ada orang-orang nggak ngerti tentang kekristenan, saudara dianggap, iya kan? Dianggap mimpi di siang bolong nggak keturutan. Oke? Nah, Budi senyum dia. Kamu pelakor juga ya. Nah, ini footnote saya. Iman adalah keputusan untuk kita itu percaya kepada pribadi yang sanggup memenuhi harapan kita sebenarnya. Dan kita bertindak bukan karena untuk diselamatkan. Memang. Bertindaknya itu karena kita percaya pada pribadinya yang berjanji itu. Saya ulang lagi. Iman adalah sesungguhnya sebuah keputusan yang kita ambil dengan sadar. Bahwa kita itu jadi percaya, jadi bertindak, jadi melakukan segala sesuatu. Karena ada yang backup. Ada yang janji, ada yang ngomong. Siapa? Pribadi tentu saja. Yang bisa dipercaya itu. Oke. Apa maksudnya cek itu? Misalnya nih, ada salah satu di antara saudara susah. Terus sudah mulai cerita ke saya. Karena sudah terbentur oleh sebuah kebutuhan mendesak. Kalau tidak dilakukan, mungkin ini ya, ini cerita loh ya, bukan sungguh-sungguh. Mungkin saudara akan dalam waktu 2 bulan divonis mati oleh dokter. Maka itu saudara harus ambil tindakan, berobat, operasi yang biayanya mungkin sampai sudah gak bisa jangkau. Ratusan juta atau bahkan miliaran. Terus karena saking baiknya saya, saking kayanya saya berikan saudara cek. Oke, Pak, Bu, nih, lakukan yang terbaik. Apa kira-kira respon saudara? Kalau saya memberikan cek itu, ya jangan 2,7 miliar lah. 270 juta itu. Apa reaksi saudara? Kalau saudara menganggap saya pribadi yang bisa handle atau punya uang 270 juta itu, saudara akan menerima dengan tetesan air mata. Betul gak? Dengan nunduk-nunduk mengucapkan terima kasih. Kemudian saudara akan secepatnya bergegas. Sekalipun mungkin di jalan saudara tahu lagi hujan keras, banjir, bandang. Tapi kalau sudah gak cepat bergegas, banknya tutup. Saudara akan
nggak tahu apapun resikonya di jalan, mau banjir, mau mobil, motor mogok, mau apapun, saudara akan berangkat ke bank ingin mencairkan cek itu. Betul nggak? Betul nggak? Karena saudara percaya dengan yang ngasih cek. Tapi coba renungkan. Kalau tiba-tiba waktu saudara curhat itu, ada orang yang gak saudara kenal, gak jelas siapa dia, tiba-tiba dia ikut mendengar. Gak tahu orang apalah, dia ikut mendengar. Kemudian waktu reaksi saya, oh ya udah saya doakan aja ya. Saya tahu, percaya aja Tuhan pasti tolong. Saya doakan terus saya pulang. Orang itu yang tidak saudara kenal, yang ikut mendengar, tiba-tiba dia ngomong, Pak, Bu, butuh uang ya? Nih saya bukain cek sekarang. Seperti ini juga, 270 juta. Apa reaksi saudara? Orang itu gak pernah saudara kenal, gak pernah tahu track recordnya. Apa reaksi saudara? Ambil juga. Luar biasa imanmu. Apalagi dia ngomong. Kalau perlu, saya antrin sekalian ke banknya. Apalagi dia ngomong, punya rekening enggak? Bawa bukunya. Apa reaksi saudara? Punya sertifikat rumah enggak? Bawa. Ajak istrimu. Apa reaksi saudara? Wah. Sorry. Tapi kalau ada tadi yang ngomong ambil, awas. Kamu adalah orang yang paling gampang dimangsa oleh penipu. Oh iya, saya harus ngomong. Kalau ada orang yang nggak saudara kenal, nggak jelas, sudah nggak tahu siapa dia. Terus dia menawarkan sesuatu yang fantastis, saudara percaya, itu bukan iman. Itu namanya nekat. Nekat banget. Dan Tuhan kita nggak mengajarkan itu, bro. Alkitab kita mengajarkan iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan yang nekat, yang ngawur. Saudara harus tahu ini. Tuhan kita bukan Tuhan yang model begitu. Dia gak nyuruh kita ngawur-ngawuran begitu. Jadi bertobatlah. Yang ngomong ambil, saya gak lihat siapa saudara. Jadi jangan tersinggung, saya gak lihat ada siapa yang ngomong. Gak hafal juga suaranya siapa. Tapi bertobatlah, karena hati-hati. Ini zaman sulit. Para penipu sedang mikir semua hari ini gimana caranya mau nipu dia. Dengan cara-cara itu tadi, saudara adalah mangsa yang sangat dicari oleh mereka. Jangan pernah terima apapun dari orang yang tidak saudara kenal dengan jelas. Jangan pernah ngomong orang itu adalah dikirim Tuhan. Jangan, nanti saudara kecewa. Kalau sedang ngomong orang itu dikirim Tuhan, nanti saudara akan kecewa dengan Tuhan. Nah, jelas ya, saudara bergegas, bertindak, menerima, mengucap syukur, mengambil sebuah perbuatan, tindakan. Dasarnya saudara percaya dan beriman. Pribadi yang ngasih siapa? Clear dulu ini ya. Clear. Nah, sekarang dari mana? Pertanyaannya gini, dari mana saudara kenal saya? Karena saudara lama di Riverside. Karena saudara banyak mendengar tentang saya dari orang-orang yang terpercaya, terutama istri saya. Dari orang-orang korlit yang lingkaran dalam yang sering meeting dengan saya. Yang berkawan dengan saya, yang bersentuhan dengan saya secara pribadi. Betul? Saudara mau percaya dengar tentang saya dari orang yang cuma kenal sama saya di Facebook? Saudara percaya? Saudara percaya tiba-tiba ada orang ngomong yang sama sekali gak pernah terkoneksi dengan saya. Cuma pernah ngopi aja sekali di kafe. Tiba-tiba dia datang ngomongin saudara. Jangan percaya pendeta itu selingkuh. Percaya. Hati-hati kan. Kalau dengar berita, dapat informasi sebelum saudara imani. Saudara harus tahu siapa informasi yang memberikan saudara itu, yang memberikan informasi kepada saudara itu. Nah, saya balik.
Nah kalau saudara mau tahu pribadi yang janji, pribadi yang bisa diandalkan, pribadi yang bisa memenuhi harapan saudara. Kalau saudara mau kenal dia, jangan cuma dengar dari saya dan para pengkhotbah dari sini. Tapi belajarlah sendiri dari sini. Karena jadi iman timbul dari khotbahnya Pastor Jerry, Pastor Chandra, apa begitu? Enggak kan? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya mau beritahu faktanya. Apa yang saya sampaikan di sini tidak 100% firman, saudara. Enggak tahu berapa persen firman, berapa persen opini saya pribadi, pengetahuan saya, pengalaman saya. Berapa persen lagi saya comot-comot dari buku, quote-quote dan macam-macam. Dan saya kasih tahu saudara, begitulah cara kerja semua pendeta di seluruh dunia. Termasuk kita yang ada di sini. Loh, iya saya harus ngomong jujur kan? Tidak ada pendeta di sini yang murni 100% ngomong firman Tuhan. Belum sanggup. Nanti mungkin kalau kita udah jadi kayak Kristus. Tapi kalau kita jadi kayak Kristus kita langsung ke Yerusalem baru masalahnya. Dengar khotbahnya harus di sana juga. Selama kita masih manusia daging yang disanctification, pasti waktu kita ngomong itu dipengaruhi oleh emosi kita, pengetahuan kita, akal budi kita, plus memang firman Tuhan, base-nya. Maka itu saya sarankan, bisa enggak orang yang ngomong di sini salah? Dosa enggak kalau dia salah? Rocker aja manusia. Bukan rocker yang rambutnya gondrong. Rocker representative of Christ Kingdom. Personal. Bisa salah. Jadi jangan ngamuk-ngamuk gara-gara pendeta salah ngomong. Dia juga manusia biasa. Pikirannya terbatas. Dan dia sedang mau menjelaskan teologi. Ilmu tentang Tuhan yang tidak terbatas. Aduh saudara ini gimana sih? Saudara, saya minta membahas tentang dunia bisnis saja mungkin gak 100% benar sekalipun bisnismen. Apalagi membahas tentang ilmu ketuhanan. Malah kalau ada orang ngomong, teologinya dia paling benar, gak ada salahnya. Jangan pernah mau percaya dengan orang itu. Dia adalah pembohong sejati sebab dia berani ngomong teologinya paling benar. Itu sebabnya saya marah, saya gak mau, saya harus ngomong keras kepada orang-orang yang mulai merasa paling benar. Tandanya apa? Mulai nyala-nyalain orang lain. Mulai menghakimi teologinya orang lain yang gak sama dengan kita. Loh, jangan-jangan dia yang benar, kita yang salah. Jadi gak perlu kita ngurusin itu. Gak usah sibuk ngurusin rumah tangga orang. Ayo kita sibuk ngurusin kawanan domba kita yang dipercayakan Tuhan di tempat ini aja. Iya kan? Fair nggak sih saya ngomong gini? Nah, jadi mau nggak mau, kalau saudara nggak bisa baca karena keterbatasan mata, beli Alkitab yang audiobook. Iya. Kalau saudara masih suka baca, cobalah untuk terus membaca. Meskipun nggak rutin, pokoknya cobalah sebisa mungkin saudara baca. Karena saudara itu nggak mungkin kenal Tuhan kalau nggak pernah baca Alkitab. Gak bisa bro. Gak ada buku lain yang firm, absolut bisa bicara perfect tentang Tuhan kalau selain Alkitab. Sekalipun yang nulis profesor, doktor, PhD dan lain-lain, tetap ada potensi bisa salah. Cuma Alkitab yang gak bisa salah. Loh Pak, katanya ada terjemahan yang salah. Nah saya kasih tahu. Kalau sampai Alkitab salah, saudara baca, Alkitabnya yang salah. Saya kasih tahu nih, serius. Roh Kudus tanggung jawab. Roh Kudus tanggung jawab. Karena dia memang ada dalam kita, menuntun, mengajarkan, mengingatkan apa yang diajarkan Kristus kepada para murid. Ayatnya ada? Ada. Jadi Roh Kudus punya peranan. Waktu terjemahannya keliru, dia akan berperan
berperan menolong saudara untuk mengerti yang benar. Tapi kalau penulis yang keliru saudara pilih, ya resiko saudara harus cari yang benar. Saya mau tanya, zaman para rasul, ada nggak buku selain Alkitab yang dibaca para murid? Ada nggak? Ada buku karangannya siapa, ada nggak? Ada nggak? Ada. Nah ini lagi nih. Ini lagi nih. Hati-hati. Para murid cuman baca Alkitab tok. Nggak ada bukunya Bapak Gereja, belum ada. Bapak Gerejanya aja belum ada. Bapak Gereja pertama ya Petrus. Ya, udah ya, jelas semua ya. Ini saya semangat banget kalau ngomong yang begini nih. Iya, karena ini sederhana tapi fondasi banget, saudara. Nah saya mau kasih tahu, kenapa emang Pak katanya pendeta boleh salah? Iya, tapi kalau kesalahan itu saudara pegang sendiri terus menerus, 1 derajat aja kesalahan, ditarik bertahun-tahun, saudara akan sudah terjadi pemisahan yang sangat lebar dengan arah yang saudara mau tuju. Itu sebabnya. Saya itu tidak suka langsung ngeblok, mental block terhadap orang-orang yang punya ide berbeda. Saya ingin selalu mencoba mendengar dan cari tahu dulu kenapa dia ngomong gitu. Ya, itu penting saudara. Jadi Alkitab dengan jelas mengajar kalau mau punya iman yang benar, saudara harus tahu siapa yang membackup iman saudara itu. Kalau saudara mau tahu pribadi yang membackup itu, tidak ada buku lain selain Alkitab yang memberitahu saudara. Itu pun berapa lama Pak saya harus baca Alkitab supaya saya bisa kenal Kristus dengan presisi. Saya mau kasih tahu berapa lama. Seumur hidupmu. Belum ada orang hari ini yang hidup masih punya waktu 10 tahun lagi. Dia sudah tahu 100%. Belum ada. 100%-nya nanti waktu ibadah penghiburan. Iya. 100%-nya nanti waktu ibadah penghiburan. Orang tersebut. Yakin Pak? Yakin saya. Kenapa? Sebab Paulus yang ngomong. Siapa di sini ada pendeta yang saudara pikir lebih hebat dari Paulus? Ada nggak? Ada nggak? Yang jadi legenda orang Kristen. Ya kan, memberitakan Injil sampai di Asia Kecil, Eropa. Dan mendirikan gereja-gereja yang sampai hari ini jadi gereja-gereja yang jadi ikon. Jadi tempat wisata. Paulus. Dan dia ngomong apa? Dia pun masih samar-samar mengenal Kristus. Nanti waktu ketemu muka dengan muka. Maksudnya apa? Ibadah penghiburan kan? Waktu dia pulang. Baru dia akan mengenal dengan sempurna. Lah kalau Paulus saja ngomong begitu. Terus kita berani ngomong sudah tahu firman Tuhan 100%. Wah. Seniornya Paulus Anda. Berarti sudah perlu dikasih nama. Apa? Paululus. Jelas ya? Jadi mulai hari ini biasakan, mulailah. Ya, saya minta Anthony untuk bikin audiobook yang nggak punya waktu, minimal sudah di mobil, di jalan, bisa dengerin itu mulai. Daripada dengerin lagu-lagu nggak jelas, apalagi saudara juga nggak hobi musik, dengerin aja firman Tuhan. Di mobil, di mana, cari kesempatan untuk terus mendengar. Itu baik saudara. Nggak ngerti pun nggak apa-apa. Nanti ada Roh Kudus yang membuat saudara ngerti satu saat. Saya mau kasih tahu ya, itulah pengalaman hidup saya sendiri yang saya ceritain ini semua. Nah, kemudian kan jelas harus ada perbuatan. Setelah sudah mengenal Kristus, akhirnya beriman karena tahu siapa yang membackup saudara untuk mempercayai janjinya itu. Terus buktinya apa saudara percaya? Cuman ngomong. Kan enggak kan? Kalau saudara tadi yang saya kasih cek itu, nangis-nangis percaya, tapi ceknya dibawa pulang dikantongin, enggak pernah dibawa ke bank. Enggak bertindak dia untuk mengambil, jadi enggak cek itu berubah jadi uang di rumah. Enggak jadi saudara. Dia cuma cek aja, yang enggak ada harganya. Tapi dia baru ada harganya
baru berubah wujud, baru menjawab harapannya waktu dia bertindak mencairkan cek itu. Betul kan? Nah itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Memang bukan dia yang memiliki cek asalnya. Bukan perbuatan kita yang membuat kita selamat, ya kan? Memang ada yang ngasih. Tapi bukti kita percaya dengan yang ngasih, kita berbuat apa yang dia mau. Apa yang dia mau? Nah, saudara perlu tahu untuk informasi saudara. Tempat di mana saudara duduk ini, ruangan ini namanya Light Hall. Kenapa Pak dikasih nama Light Hall? Biar keren. Kok nggak dikasih nama ruang Graha Family aja atau apalah. Atau ruang paripurna atau kita pakai nama Light Hall. Kenapa? Ada maksudnya. Supaya waktu saudara duduk di sini setiap minggu mendengarkan informasi firman Tuhan dari kita para pembicara. Harapan kita keluar dari tempat ini, perbuatan saudara mulai love, mulai integrity, mulai generosity, mulai humility, mulai truth. Dan saudara jadi tahu sekarang, kenapa harus mengasihi? Apakah saya mengasihi Jerry karena Jerry layak saya kasih? Tidak. Saya mengasihi Jerry bukan karena dia layak saya kasih. Karena saya dikasihi oleh pribadi yang di mana saya berharap itu pada waktu saya lebih tidak layak daripada Jerry. Betul enggak? Mana mungkin saya bisa mengasihi Jerry yang saya anggap tidak layak saya kasih. Kalau saya pribadi nggak pernah merasa saya itu dikasih dalam kondisi nggak lebih layak dari Jerry. Mana mungkin. Saudara akan pasti tetap penuh dengan alasan dan penghakiman. Tidak akan pernah kasih itu muncul sebenarnya. Waktu saudara merasa nggak jelek-jelek amat. Waktu saudara merasa saudara cukup oke kok sebenarnya. Kalau Kristus mati buat kita itu ya wajar lah. Hati-hati saudara. Hati-hati. Saudara gak akan pernah bisa mengasihi. Saudara cuma mau, sorry saya harus ngomong apa adanya ya. Saudara cuma narsis. Cuma mau kelihatan wow. Dengan bahasa yang disebut kasih-kasih itu. Padahal tidak ada kasih di dalamnya. Saudara cuma haus ditepuin tangan, dipuji-puji aja. Iya. Tapi begitu saudara bisa merasakan kasih Kristus yang mengasihi saudara pada waktu saudara hancur, pada waktu tahu saudara itu orang yang memang sudah hopeless. Baru saudara akhirnya bisa memandang orang lain itu dengan ikhlas, bisa mengasihi. Iya saudara, benar. Kalau enggak saudara, kita jadi Farisi saudara. Kenapa kita harus berintegritas? Hei, kita mau nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan gak bisa dipermuliakan dengan bakatmu ngomong bro. Nama Tuhan gak bisa dipermuliakan karena pengetahuanmu banyak. Nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidupmu waktu orang menemukan integritas. Semakin kita banyak ngomong, semakin kita banyak teori, tapi tidak punya integritas, semakin orang tidak suka dengan Kristus. Jadi, kalau kita belum mau memang menghidupi perbuatan integritas, sebaiknya gak usah banyak ngomong tentang Kristus memang sih. Karena justru itu membuat orang, itu yang tadi saya ngomong, katanya Kristen kok begini, katanya kenal Tuhan kok begini. Itu penyebabnya. Benar gak kira-kira? Generosity. Ini Pak Gembala Senior. 20 tahun lalu dia ngomong sama saya.
Mau lihat orang lahir baru nggak? Secara gampang gimana caranya? Gimana Pak? Murah hati. Jadi kalau orang itu ngomong sudah lahir baru, udah dibaptis tapi pelit, jangan percaya dia bilang. Kalau saudara percaya karena kemurahan hati Tuhan yang luar biasa, sampai akhirnya dia mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal untuk mati disalibkan buat kita. Sudah menerima harta yang paling berharga yang tidak ada nilainya itu. Dengan cuma-cuma, bagaimana mungkin sudah tidak bermurah hati, apalagi cuma murah hati pengampunan. Oh iya kan? Sudah sulit mengampuni hari ini. Karena orang yang saudara tidak ampuni itu sangat amat menurut saudara, waduh sudah gak layak diampuni. Salah saudara. Justru orang itulah yang paling harus pertama-tama saudara ampuni. Karena itu yang menentukan saudara diampuni apa enggak. Betul kan? Orang yang paling top salahnya dengan saudara gak saudara ampuni. Terus yang level 2, 3, 4, 5 yang lainnya saudara ampuni. Percuma karena saudara sendiri gak diampuni kok. Justru cari yang paling top salahnya. Itulah yang saudara harus ampuni terlebih dahulu. Supaya saudara pun mendapat pengampunan. Iya kan? Humility, truth, udahlah nanti saya kehabisan waktu. Setelah nanti aja ya, lain sesi ini. Nah sekarang saya mau mundur dulu, terakhir. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Saya nggak tahu terhadap cerita ini, saudara menganggap ini kebenaran atau dongeng. Ada bapak punya anak tunggal disuruh mempersembahkan jadi korban dengan cara dibunuh. Coba renungkan, kalau saudara cuma sekedar baca sekilas, terus oh iya amin amin. Itu memang seperti kayak komik superhero kan. Tapi coba renungkan kira-kira menurut saudara kebenaran ini fakta enggak sih? Abraham itu sehebat apa ini Abraham ini sampai dia itu bisa mau membunuh dengan tangannya sendiri lagi. Mengorbankan anaknya. Hen, persembahkan Gil. Besok ya kalau kamu mengasihi Tuhan. Waduh, pulang saya bisa ditabrak sama mobilnya. Betul kan? Coba renungkan saudara. Kenapa cerita ini ditulis? Nah, waktu saudara merenungkan, endotnya Tuhan itu menguji Abraham harus dengan mempersembahkan Ishak. Baru saudara bisa memahami bahwa masuk akal banget Tuhan itu sampai harus menunggu Abraham umur 90 tahun. Menunggu sampai Sarah mati. Apa? Haid. Baru Ishak keluar. Coba renungkan. Kalau begitu Tuhan berjanji setahun kemudian Sarah hamil. Di usia Abraham masih 40-50 tahun. Sarah juga masih waduh menarik banget. Terus 10 tahun kemudian minta dipersembahkan. Dipersembahkan enggak? Coba renungkan. Enggak bakal menurut saya. Karena dia enggak bisa mempercayai Tuhan yang berjanji itu dengan boldness, saudara. Tapi justru waktu yang panjang dan enggak masuk akal, yang dia sendiri sudah hampir kehilangan kepercayaannya terhadap Tuhan yang diharapkan itu, tiba-tiba benar terjadi. Disitulah Abraham itu langsung, wow gak ada alasan lagi itu tidak percaya. Bahwa Tuhan itu kalau ngomong, wah berapa juta persen pasti terjadi. Maka itu ketidakadaan, keraguan terhadap Tuhan itulah yang membuat Abraham dengan berani akhirnya dia mempersembahkan Ishak. Karena dia tahu gak mungkin. Karena Tuhan itu sangat amat baik bagi dia. Tapi dia gak pernah berpikir gimana caranya ya nanti Ishak dipersembahkan tapi gak mati. Jangan dipikiri caranya. Kalau saudara mikiri caranya, berarti saudara selevel dengan Tuhan.
Coba renungkan. Kalau saudara menuntut caranya harus masuk akal, berarti saudara selevel dengan Tuhan. Betul nggak? Paham nggak saudara maksud saya? Justru memang permintaannya itu kadang-kadang nggak bisa kita pikirkan dengan akal sehat. Tapi percaya aja, justru karena dia Tuhan, seringkali nggak masuk akal. Karena dia Tuhan, dia begitu baik, tidak bisa lagi diukur kebaikannya dalam hidup kita. Makanya kita ikut aja kalau dia ngomong. Pasti segala sesuatu, Paulus menegaskan kembali. Pasti segala sesuatu mendatangkan kebaikan. So hari ini saya tutup. Kalau hari ini sudah bergumul belum selesai, sudah 10, 20, 30 tahun. Makin lama pergumulanmu, makin berat pergumulanmu, kamu jadi Abraham Junior nanti. Jangan meratapi. Makin lama, makin berat. Justru membuat saudara makin percaya nanti kepada Tuhan. Saudara pikir saya gak ada pergumulan hari ini? Ada. Berat. Tapi saya terus melayani Tuhan. Saya terus berkhotbah. Saya terus mengucap syukur. Saya terus menguatkan iman percaya saya. Mencoba mengingat-ingat kebaikan-kebaikan masa lalu saya kepada dia. Kenapa? Karena terkadang saya gentar, saudara. Terkadang saya, gemetar juga menghadapi masalah-masalah dalam hidup saya. Terutama masalah-masalah yang saya pikirkan secara manusia di masa depan. Itu bisa mendatangkan penderitaan. Betul nggak? Secara manusia, lutut saya gemetar juga, takut. Tapi di pada waktu-waktu itu saya mengingat kembali. Gak mungkin, kalau dulu aja saya ditolong, hari ini pun saya pasti ditolong. Kalau dulu janjinya ditepati, doa saya dijawab, hari ini pun pasti. Cuma masalahnya Tuhan mau melewatkan karena dia mau menaikkan iman saya, kepercayaan saya kepada dia. Levelnya meningkat. Sampai akhirnya mungkin. Jangankan anak tunggal, nyawanya sendiri aja. Seperti seluruh murid Kristus. Nyawanya sendiri saja. Dia relakan untuk dikorbankan demi pemberitaan Injil Kristus. Oh itu gak mungkin terjadi pada saya Pak, mungkin. Saudara kalau baca Alkitab, kita akan berakhir di masa penganiayaan, saudara. Jangan senang-senang. Masa penganiayaan tidak selesai cuma di zaman Kisah Para Rasul. Ada kemungkinan akan terjadi di depan. Ada kemungkinan. Tapi kita berharap-harap gak terjadi kan. Kalau perlu kita rapture juga, udah gak kelihatan sekalian toh. Tapi gak ada yang jamin. Lah maka itu kuatkan terus imanmu. Kuatkan terus harapanmu, kepercayaanmu kepada pribadi yang kita sembah ini. Dengan terus mempelajari. Dengan terus menghidupi. Supaya sudah makin kenal dia, makin seperti sudah mengenal pasangan hidupmu. Kalau sudah begitu, itu yang Paulus ngomong. Pedang, penganiayaan, kelaparan. Gak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Tidak bisa. Itu target kita. Sampai kita gak bisa terpisahkan lagi dengan Kristus. Ya hari ini mungkin cuma baru gara-gara salah ngerti. Gara-gara diperlakukan sedikit gak adil. Gara-gara sedikit dipotong income-nya. Sudah mulai gusar. Tenang aja. Kamu akan naik level. Ada banyak perkara luar biasa yang akan kita hadapi. Cuman satu tujuannya. Supaya kamu makin percaya siapa Tuhanmu. Supaya kamu makin mencintai siapa Tuhanmu dengan tulus. Yang dunia-dunia sementara ini sudahlah itu. Aduh. Paulus bilang itu sampah. Kita masih ribut di situ. Yang Tuhan mau hati. Dan gak bisa kita mempersembahkan hati tanpa melewati sanctification yang terus memang ngiris-ngiris kita. Saya harap
secara emosional saya menyampaikan ini dengan energi yang sudah saya full speed ini, sudah benar-benar jadi orang-orang yang bergerak dalam iman dan perbuatan. Silakan naik. Karena apa? Iman tanpa perbuatan. Saya kasih tahu, neraka saudara. Mati. Kristen gak ada gunanya. Teori-teori, doktrin-doktrin tidak lagi berlaku. Iman tanpa perbuatan, dead. Titik, selesai.